There's been a difficult year, and terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Oh, hush, my dear, it's been a difficult year, and terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. It's been a loveless year. I'm a girl of 3 fears, integrity, faith. Hai guys, kembali lagi kita di Bali Smile Channel di acara Bali Smile Explore. Kali ini saya bersama owner dari Toya De Pasya. Suatu kehormatan buat saya bisa menemui beliau. Setelah tanya-tanya sama staf, akhirnya bisa ketemu beliau. Dengan yang terhormat Bapak Ketut Marjana. Bapak Ketut Marjana. Ya, Terima kasih Pak. siang. Ya, selamat siang. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Pak, saya sengaja datang ke sini untuk mengetahui sebenarnya sejarah berdirinya Toya De Pasya ini seperti apa sih Pak? Ini berdiri ya karena idealisme diri saya. Okay. Nah, saya ini orang desa, orang yang sangat marginal. Ya, tapi saya sekolah sampai ke Jakarta, bahkan sampai saya mendapatkan doktor di Australia. Ini adalah karena sport dukungan orang-orang di desa saya. Jadi itu. Jadi oleh karena itu saya memang mempunyai sesuatu cita-cita lah. Pada saatnya saya akan membangun desa. Nah, ini ya kebetulan memang ada suatu tempat ya di sini yang bisa saya kelola gitu. Makanya saya setelah 46 tahun di Jakarta, saya balik pulang kampung ya untuk mengurus secara langsung Toya De Pasya ini. Betul. Seperti pepatah bilang, sejauh-jauh kita merantau, pada akhirnya kita pulang ke kampung halaman dan membangun kampung halaman. Begitu guys. Jadi sungguh mulia cita-cita dari Pak Ketut, dan kita lihat sendiri Toya De Pasya sekarang sudah terkenal. Astungkare Sudah terkenal. Oke. Ini berdirinya, saya tahu Toya De Pasya dulu bukan seperti ini Pak, kecil. Terus expandingnya mulai dari kapan itu Pak? Ini saya melakukan sesuatu pembenahan yang boleh dikatakan total pembenahannya. Itu sejak 5,5 tahun yang lalu, tatkala saya mulai tinggal di Bali ini. Saya pulang kampung kembali tanggal 14 Desember 2014. Jadi praktis saya mulai 2015 lah. Saya benahi gitu ya. Tapi ini usaha sebenarnya sudah sejak 2002, tapi masih kecil gitu ya, kecil. Nah, itu saya pulang kampung, ini udah saya benahi secara total. Iya, soalnya saya tahu itu Toya De Pasya yang dulu tidak seperti yang sekarang ini, begitu huge dan unbelievable. Thank you. Dengan disupport pemandangan yang indah, gunung, danau, semua ada di sini, dan berbagai aktivitas juga ada di sini. Silakan datang guys. Satu hal yang menurut saya luar biasa, itu saya lihat giant pool yang di sebelah itu sebenarnya buat apa sih? Itu ada namanya Olympic Pool ya. Olympic Pool ini memang itu yang sebenarnya ada yang pertama sekali di sini. Itu yang pertama. Sejak 1997 sebenarnya itu dibangun, tapi waktu selesai pembangunan langsung krisis, nggak dioperasikan. 2002 mulai beroperasi, sekarang saya benahi. Nah, itu sebenarnya itu sarana olahraga, sarana untuk melakukan suatu pertandingan itu karena Olimpik kan. Tapi fungsinya sekarang ini justru saya pergunakan untuk namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi kalau ada anak-anak di sini yang mau belajar berenang, saya persilahkan. Gratis? Dan sekarang gratis. Dan gurunya pun saya carikan, saya bayari gurunya. Nah, inilah
satu sikap saya yang memang mempunyai idealisme membangun desa itu, bagaimana mengembangkan juga anak-anak saya punya pool. Masa sih di sini kita nggak bisa mencetak juara-juara dalam berenang gitu kan? Wah, ya gitu. Luar biasa nih. Ya. Tujuannya luar biasa guys. Membangun Olympic Pool bukan buat bisnis, tapi buat CSR. Ya. Jadi bagi orang-orang di sekitar sini yang berbakat untuk latihan renang, silakan, gratis guys. Begitu hebat ya. Oke, lanjut Pak. Jadi saya di sini mempunyai 9 pool. 9 pool dan cukup besar. Iya, itu 8 diantaranya adalah air panas. 8 air panas, satu Olympic pool. Nah, itu. Jadi memang yang datang ke sini itu ya ada juga yang memang orang yang udah pintar berenangnya dia menggunakan Olympic pool. Tapi sambil santai di danau gitu kan. Itu jadi, yang di pinggir danau luar biasa Pak. Jadi memang mempunyai sebenarnya ini anugerah Tuhan, makanya namanya Toya de Pasia. Oh, ya, Toya de Pasia. Itu Toya artinya sebenarnya Pak? Toya air. Air? De Pasia Tuhan. Tuhan. Jadi air anugerah Tuhan. Oh. Jadi air panasnya, air yang berlimpah gitu ya. Ini anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan nggak akan bisa seperti ini. Betul Pak. Betul. Nah, jadi saya kelola dengan baik. Tentu memperhatikan 3 aspek ini. Trihita Karana saya selalu pegang. Wah. Ya, Trihita Karana ini Trihita Karana basis Hindu yang paling penting. Silakan Pak dijelaskan. Jadi Trihita Karana itu adalah satu 3 hubungan yang harmoni antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Nah kan gitu kan. Betul. Nah bagaimana saya memelihara alam ini secara baik? Di mana saya juga ada suatu tempat persembahyangan saya yang cukup mumpuni, yaitu hubungan dan Tuhan. Nah untuk antar manusia ini bagaimana saya membangun restoran yang mempunyai tempat-tempat yang sifatnya untuk silaturahmi lah. Untuk semakrama, untuk kita berisi, untuk kita menikmati makanan minuman. Betul. Inilah tempatnya. Jadi saya bangun. Nah, ini anugerah Tuhan ini memang ya saya katakan luar biasa dan patut kita syukuri. Alamnya luar biasa indah. Betul. Ada air panas. Air panas alam yang nggak gampang mendapatkan air panas kalau bukan anugerah Tuhan kan. Nah, kita di depannya ada danau. Di depannya ada gunung, luar biasa. Daerah pertanian, di daerah kawah ini. Nah ini kan hal yang luar biasa. Inilah kita harus utilize. Jadi tidak melulu bisnis, tetapi juga membangun desa. Membangun masyarakat. Kan gitu kan. Nah ini yang saya lakukan. Bisnisnya kita bagaimana mengundang para wisatawan datang, untuk mereka menikmati ini tentu bayar kan gitu kan. Nah mereka ini gimana bisa menimbulkan satu kucuran ke bawah. Jadi orang makin datang ramai ke sini kita bisa mempekerjakan orang. Kita tumbuh laundry, tumbuh tempat kos, tumbuh restoran-restoran yang lain, tumbuh villa-villa yang lain, tumbuh juga homestay. Nah ini sesuatu hal yang memberikan dampak positif. Mengapa saya menjadikan gajah sebagai ikon? Kenapa Pak? Nah, itu biar saya tahu. Ini kan gajah lu nih. Iya. Nah gajah ini satu, sebagai orang Bali tentu tahu bahwa gajah Ganesha. Itu Betara Ganepati. Ganes kan. Dewa kemakmuran. Dewa pendidikan yang untuk membangun orang kan gitu kan. Nah, tetapi kalau lihat di postur tubuhnya juga ini mengandung nilai-nilai filosofis yang dalam. Kupingnya besar. Artinya Toya de Pasia mau mendengarkan saran, kritik, masukan apa saja untuk pembenahan ini. Gitu kan. Matanya kan kecil. Mata yang kecil terus fokus untuk melakukan sesuatu. Ini sebagai orang Bali tahu kalau kita masukin benang ke jarum itu kan harus ngicir gini. Fokus. Untuk mencapai suatu sasaran, mencapai tujuan itu harus kita betul-betul konsentrasi. Kalau ingin menyenangkan klien kita, apa yang harus kita lakukan?
Nah gitu, pelayanan yang baik, ya, pelayanan. gitu, tempatnya yang indah, Hospitality. nyaman, gitu kan, Ya. security-nya juga bagus, Ya, gitu ya, kan, ya. itu jadi kenyamanan gitu. Nah itu kita fokus tuju itu. Nah terus mulutnya kecil, ya kan, dia perhatiin gajah kecil loh, Iya, ya. betul. Artinya nggak boleh greedy, nggak boleh makan sendiri, sisakan untuk yang lain. Wow. Gitu Guys, kan. Nah, gitu. harus berbagi itu guys. Nah itu harus berbagi kita. Ya kalau orang kita ada guide datang bawa tamu, ya kasihlah sedikit. Mereka kan juga Saya senang, perlu kita senangkan. Ya, Dia juga perlu makan. Ya, betul, Ya betul, jangan betul. kita mau makan sendiri aja Betul, gitu. Pak. Nah kita berbagi juga dengan masyarakat lingkungan. Jadi ya yang kecil-kecil udah dah, jangan semuanya pekerjaan harus diambil. Ya, betul. Yang bisa dikelola masyarakat gitu kan. Oke. Ya gitu dengan. Nah terus belalainya itu kan tahu kan, Ya. itu bisa ngisep, disemburkan, airnya semburkan gitu kan. Tanaman kan subur. Ya, disemburkan dan subur, dia bisa makan, binatang lainnya bisa makan, tumbuhan bisa subur. tumbuhan subur. Jadi semuanya bisa menikmati. Itu artinya menciptakan kemakmuran lingkungan. Wow. Luar biasa Nah, guys. gitu. Tidak sembarangan memilih simbol Toya de Pasya. sembarangan. Di samping arti Toya de Pasya juga simbol Toya de Pasya ada artinya. Nah, terus gajah badannya gede kan? Ya. Gede ya gini kan? Ya. Ada sesongan Bali, pepatah Bali Ya. yang mengatakan seberat-beratnya gajah, sekurus-kurusnya gajah, itu Masih tetap ada. gede, balungnya gede. Balungnya gede. Jadi artinya apapun problem yang dihadapi Toya de Pasya itu Masih tetap bertahan. survive, tetap bertahan. Ada COVID Makanya. ini, kita tetap ya kita mohon di Sang Widewasa berikan kita kekuatan. Gitu. Oke Pak, berbicara masalah itu, ini kan musim pandemi Pak. Ya. Berapa karyawan yang masih diserap di sini Pak? Saya memang mempunyai karyawan tuh 220 orang. 220. Banyak guys. 220 orang. Jadi masa pandemi ini ya kita sama-sama paham lah. Iya, betul. Karyawan paham, juga paham. Nah sekarang baru terserap sekitar 40%. 40%. Ini pun jujur saya Iya, katakan belum bisa saya bayar semuanya penuh. Iya. Ya, tapi saya bicara dengan mereka. Nah. Nah, ini kita kemampuan kita begini loh. Iya. Ini artinya kita kan satu payung nih. Ya, satu atap nih. Kita harus sama-sama menjaganya. Iya, betul. Nah, cuman saya mampu gini gimana? Mau nggak? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa kan Iya, gitu iya, kan. betul. Mungkin saya bisa bayar 80% dulu gitu kan. 75% gitu. Nah, Pak, saya nggak apa-apa, Pak. Ya saya daripada di rumah ngapain saya Iya, di betul, sini gitu. betul. Jadi itu artinya kan senang kita. Iya. Gitu loh. Apakah Gitu. Bapak rolling atau gantian kerjanya? Tidak rolling. Jadi tidak rolling. Jadi ada beberapa memang kita ajukan. Tapi tentu dengan yang lain-lain juga paham. Iya. Nanti pada saatnya karena sesuai Akan kan dipanggil keahliannya. lagi. Keahliannya umpamanya spa kita belum buka. Ini jangan dulu kita panggil dulu dong. Iya, gitu kan. Betul. Itu ya hal-hal yang begitulah. Ada yang belum kita operasikan kita ajukan. Iya, tapi ini sudah survive, ini udah luar biasa, udah luar biasa. Iya. Oke. Terus rencana Bapak ke depan gimana Pak? Jadi gini, ya Toya de Pasya ini kan memang cita-cita saya itu betul-betul menjadi one stop tourist destination. One stop tourist destination. Jadi semuanya ada di skala dia datang itu bisa menikmati semuanya lah. Ya gitu kan. Tentu bukan berarti bahwa mereka nggak menikmati yang lain-lain. Iya. Di sini kalau dia sini ya dia sehingga menjadikan dia bisa betul-betul length stay-nya lamaan. Gitu. Jadi oleh karena itu kita ada beberapa hal di sini di bisnis kita. Yang utamanya ada swimming pool air panas. Jadi kolam renang air panas itu kan itu sebagai core bisnisnya. Nah, ada penunjang-penunjangnya, ada restoran untuk kulinernya. Ya, ada kulinernya. Tentu ada gimana biar dia betah di sini, ada penginapannya, ada villa, ada tenda. Jadi namanya Villa Ayu. Villa de Ayu. Villa de Ayu. Oke. Ya, itu namanya ada tendanya itu namanya hikers camp. Hikers camp. Orang kan trekking gitu, sebelum trekking ya tidur sini dulu lah sambil menikmati alam gitu kan, gimana malam hari di sini angin sepoi-sepoinya gitu kan. Nah di situ juga, nah kan di sini alam kita lihat disediakan adventure juga, ada cycling,
ada foil drive Ya. gitu kan. Ya biar rileks di sini. Ada spanya, ada spa gitu kan. Oh. Gitu kan. Jadi itu yang dimasukkan dengan one stop One-stop tourist destination. Gitu. Jadi ini yang dilakukan gitu kan. Ya. Jadi syukur ya bahwa artinya astungkara banget dengan ide susunan ya bahwa ini menjadi cukup terkenal. Kenapa? Karena produk yang kita sediakan bagus yang tadi. Ya, betul. Yang kedua juga kita sosialisasinya, marketingnya. Nah, ya. itu juga kita ini yang paling penting, Pak. Ya, cukup bagus. Ya. Jadi sekarang ini udah berapa namanya artis yang datang ke sini yang terakhir kan Asanti, Anang. Oh, kapan datangnya, Pak? Nah, itu kira-kira minggu yang lalu. Wah, guys, minggu yang lalu Asanti datang, kita nggak tahu. Itu ada Atta Halilintar datang ke sini. Atta Halilintar juga ada Aurel pacarnya kan gitu kan ke sini. Nah, hari ini pun juga ada artis. Siapa, Pak? Ya, itu siapa namanya tadi? Lisa Natalia. Penyanyi dangdutnya ya? Dangdut, ya, dia dangdut, dia zumba. Mudah-mudahan kita ketemu gitu, guys sama Lisa Natalia. Nanti jam 3 mereka datang. Nah, juga ada artis-artis yang diitukan oleh pariwisata. Nah, mulai nanti tanggal 4 Agustus itu ini menjadi sesuatu ya hal yang dibanggakan edukasi jadi terus diekspos oleh pemerintah, oleh Kementerian Pariwisata juga. Nah, untuk memberikan kenyamanan karena masa Covid ini kami melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Kita new normal ini betul-betul kita udah memang pertama mendapatkan suatu sertifikat. Jadi sertifikat new normal di Bangli yang pertama adalah Toledopasia. Gitu. Karena apa? Karena satu ya kita betul-betul menjaga sesuatu protokol kesehatan baik. Nah, protokol kesehatan ini mulai dari announcement-nya yang jangan diumumkan setiap setengah jam itu dalam 3 bahasa, dalam 4 bahasa nanti bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bali, yaitu di announce kita. Juga pemberitahuan dalam bentuk poster-poster ada di mana-mana gitu kan, bahwa mereka harus selalu jaga jarak, pakai masker, social distancing gitu kan. Nah, ini harus menjadi perhatian. Sehingga apa? Kenapa kita lakukan itu? Untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Oh, saya ke sana itu udah lebih secure lah, gitu kan. Berwisata dengan sehat. Gitu kan. Itulah, jadi itu yang saya lakukan gitu. Luar biasa, Pak, luar biasa. Boleh saya tahu pengalaman Bapak di Jakarta itu sebenarnya sebagai apa sih, Pak? Kok pemikirannya begitu gini, guys? Jadi kalau cerita itu banyak saya lakukan. Yang paling gampang tuh lihat tip di Google, I Ketut Marjana akan keluar semuanya itu. Oh ya? Oke. Nah, saya ya pertama memang saya ya dari sini sekolah di Jakarta, mulai dari sekolah pun sekolah ikatan dinas gitu kan. Saya sekolah di Departemen Keuangan, ilmu keuangan namanya. Terus kemudian bekerja di Departemen Keuangan. Nah, di pemerintahan saya di Departemen Keuangan, Kementerian Perekonomian pernah, ya Kementerian BUMN pernah, di swasta, di Indosmen, nah di Citra Marga Nusa Pala Persada Jalan Tol. Nah, terus ya itu yang terakhir adalah di Dirut PT Pos Indonesia. Wah, gitu. Dirut PT Pos Indonesia. Saya baru tahu. Itu yang terakhir. Nah, soal pengalaman ini saya ngurusin selama pemerintahan mulai daripada ngurusin masalah koperasi. Ngurusin masalah pertanian, kredit usaha tani, sampai kemenyan di Sumatera Utara. Jadi saya juga memimpin bis kota seluruh Jakarta umur 30 tahun. Seluruh bis kota itu di bawah kendali saya dulu waktu masih di Departemen Keuangan zaman itu ya. Nah, saya ngurusin masa World Bank, IMF, APEC. Oh my God. Ya, itu. Jadi pengalaman itu juga. Jadi hampir setiap 2 minggu keluar negeri. Itu. Nah, ngurusin masalah BUMN. Ya, komisaris di beberapa komisaris di Indosmen, komisaris semen Gresik, komisaris semen Tonasa. Ya, di perkebunan. Nah, komisaris itu. Jadi kalau pengalaman ya cukup lah. Makanya Astungkara gitu ya. Saya speechless, Pak, dengar pengalamannya Bapak. Luar biasa. Berarti saya nggak
apa namanya, nggak heran kalau Toya de Pasya seperti ini. Dengan background pengalaman seperti itu guys, nggak heran kalau Toya de Pasya menjadi one stop destination terbaik di Bali khususnya di Kintamani. Oke Pak. Nah, sekarang saya cerita sedikit. Ya. Umur saya sekarang udah 69 tahun. Ya. 69 tahun, ya kan? Ya. Udah mendekati masih wawancara sebentar. Masih 69 tahun kan gitu. Ya, orang mengatakan ya syukurlah ya, sang dewasa kita masih diberikan kesehatan gitu ya, masih berenang tapi ini masih apa namanya? Ya olahraga lah gitu ya. Ya konsep hidupnya ya jangan neko-neko lah, jangan macam-macam ya. Santai aja Pak ya. Seperti air mengalir saja, santai gitu kan. Ya gitu. Happy gitu ya. Ini yang saya suka Pak, quote. Nah, di interview terakhir ini saya ingin Bapak memberikan quote kepada pemirsa Bali Smile, quote kata bijak. Silakan Pak. Ya tips smile. Keep smile. Oh. Keep smile. Ya kita harus selalu senyum. Kepada siapa saja. Berarti ya, gitu. Berarti sama dengan Bali Smile. Berarti sama happy gitu ya. Kita bisa menyenangkan orang. Kalau kita bisa menyenangkan orang, mereka akan menyenangkan kita. Betul Pak. Hidup ibarat cermin. Kalau kita senyum, bayangin kita senyum. Artinya kita baik kepada orang. Hidup ibarat keran. Kalau kita buka keran tuh air mengalir terus gitu kan. Kita bisa berbagi. Kalau kita tutup, air tumpahnya di ujung situ. Artinya nggak boleh pelit-pelit lah. Kita itu gajah ya. Ternyata kita klik Bali Smile dengan Pak Ketut. Klik Pak. Oke Pak Ketut, terima kasih atas wawancaranya. Sungguh luar biasa bisa bertemu Bapak. Semoga selalu sehat. Astungkaru. Mudah-mudahan nih bisa mengencourage ya anak-anak muda lah. Ya kita harus betul-betul bekerja ya dengan satu tekad untuk mencapai suatu tujuan dan juga kita harus betul-betul mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi. Oke, itu guys perbincangan kita sama Pak Ketut. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua. Oke, selamat. Bye. Oh hush, my dear, it's been a difficult year, and terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a loveless year. I'm a girl of 3 fears: integrity, faith, and crocodile tears. Trust me, darling, trust me, darling. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. Oh hush, my dear, it's been a difficult year, and terrorists don't prey